Setelah beberapa waktu lalu saya sudah cuan 20% dalam waktu 2 bulan trading Bitcoin. Lagi-lagi kemarin saya cuan berkisar 4% hanya dalam waktu 2 minggu trading Bitcoin. Hah? 4% kan dikit banget, Yung. Nah, kalau 4% 2 minggu itu berarti 8% 1 bulan. Kalau dipertahunkan, disetahunkan, itu memberikan return hampir 100%. Bayangin, instrumen investasi apa yang memberikan return hampir sampai 100%. Tapi tenang saja, saya tidak akan menyimpan rahasia ini untuk saya sendiri. Saya akan bongkar habis-habisan caranya step by step dari awal sampai akhir. Jadi pastikan kamu nonton video ini sampai habis, praktekkan dan buktikan sendiri apakah beneran bisa cuan. Nah teman-teman, untuk transaksi Bitcoin yang saya lakukan itu saya gunakan aplikasi Pintu. Yaps, aplikasi Pintu saya pilih karena kita bisa bertransaksi dengan aman, tenang, dan bobo nyenyak. Soalnya regulasinya di Indonesia itu sudah jelas ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Kemudian lihat user interface-nya ini ya, tampilannya. Ini sangat enak banget. Bahkan pemula sekalipun udah pasti bisa bertransaksi di aplikasi Pintu ini. Tutorialnya ada di channel ini, teman-teman tinggal cari aja, itu step by step bagaimana menggunakan aplikasi Pintu. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya apabila teman-teman baru install di Play Store ataupun App Store, jangan lupa masukin kode referral yang ada di sini nih, @ag8044. Kenapa? Agar diriku, dirimu, dan dirinya ketika beli ataupun jual cryptocurrency di aplikasi Pintu, kita bakal dapat komisi. Nah, enak kan? Yung, saya kan sudah daftar, lupa isi kode referralnya. Jadi gimana dong? Tenang saja, di atas sini ada yang namanya use a username. Klik di sini. Kemudian isikan di sini your friends code, masukin @ag8044. Mudah kan? Nah, balik lagi teman-teman. Mari kita lihat apa yang saya omongkan tadi ya, Bitcoin ya. Teman-teman lihat sendiri di sini ya. Karena saya akan step by step, teman-teman, saya kasih lihat semua. Saya bongkar habis semuanya. Di sini teman-teman ya. Order history. Oke, jadi udah instant sell dan limit buy. Kemarin ya, ini yang saya katakan 17 Januari saya beli 500.000. Kemudian 23 Januari saya beli lagi 500.000, saya jual di 14 Februari 1,22 juta ya. Berarti modal saya 1 juta, saya jualnya 1,22 juta. Itu 20% kan dalam kurun waktu 1 bulan. Kemudian saya dapat lagi di tanggal 15 ya teman-teman ya. Ini saya beli 500.000 dan saya jual di tanggal 29, ini saya jual di harga 520.000. Dalam artian ini sekitaran 4%. Nah, beneran kan? Jadi ini saya nggak ada cut loss, nggak ada stop loss, strateginya seperti ini. Saya antri kembali teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat open order saya itu di harga 1,1 miliar sebanyak 500.000. Kok antrinya di situ? Tenang, tenang, tenang. Nanti saya jelaskan satu persatu bagaimana caranya. Nah, untuk sementaranya di sini untuk beli Bitcoin ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk Bitcoin saya open order pertamanya itu 500.000. Berbeda dengan altcoin, teman-teman bisa lihat di wallet saya nih teman-teman. Saya juga ada altcoin di sini, ada Chainlink. Pintu ini saya gunakan untuk staking ya teman-teman ya. Jadi ini nggak kehitung ya. Kemudian ada FED dan terus ada GAL teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri kalau untuk link sendiri pembelian awal saya itu 200.000. Sekarang agak minus dikit. Jadi nominalnya 195.000. Nanti pembelian keduanya itu 300.000. Jadi satu koin itu modalnya 500.000 teman-teman ya. Untuk Fed sendiri dia agak naik ya, cuannya di sini ya teman-teman ya, itu berkisaran 3%-an ya untuk Fed. Dan kalau untuk GAL sendiri ini sudah hampir menuju titik cut loss saya teman-teman ya. Saya akan cut loss ketika dia RP-nya 450.000 ya. Sudah saya beri alert ya, alarm. Jadi kalau harganya udah sampai dia bakal kasih tahu. Nih saya kasih lihat ya. Ini dia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya satu GAL itu drop sampai di bawah 78.800, dia akan kasih tahu saya. Itu waktunya saya untuk cut loss ya. Berbeda dengan Bitcoin, di altcoin teman-teman saya menggunakan metode juga cut loss. Tidak untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin saya nggak ada cut lossnya teman-teman ya, hanya di altcoin saja. Semoga ini nanti naik sehingga saya nggak perlu cut loss ya teman-teman. Oke, jadi ini portofolio saya. Sekarang kita akan lanjut bagaimana saya menentukan titik beli Bitcoin agar
Agar-agar enak dong. Agar semoga kita bisa cuan. Nah, teman-teman, kalau untuk memperlihatkan harga, biasanya saya menggunakan aplikasi lainnya, yaitu adalah TradingView, teman-teman. Tentu teman-teman juga yang sudah sering analisa teknikal pasti sering dengar nama TradingView ini. Bagi yang belum pernah, tinggal ketik aja kok di Google tradingview.com ya teman-teman ya. Tenang, ini aplikasinya free, jadi bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk Bitcoin, biasanya hal yang saya lakukan teman-teman, Bitcoin ini kan cenderung dan sekarang lagi hype-hype-nya. Semua orang ngomongin Bitcoin dan Bitcoin ya. Sehingga teman-teman, kita harus memanfaatkan momen lagi hype, lagi hot, kemudian ada halvingnya, ETF-nya juga sudah disetujui, jadi kemungkinan besar ya teman-teman, ini persentase probabilitasnya untuk naik cukup tinggi. Namun teman-teman, dapat teman-teman lihat, ini pergerakan Bitcoin nggak naik begitu mulus saja teman-teman ya, naik gunung itu kagak, tapi dia juga ada mengalami penurunan. Disinilah momen yang kita manfaatkan agar trading kita bisa dapat cuan ya teman-teman. Di sini teman-teman, Yung itu lagi bikin kue lapis ya? ya ini garis-garisnya memang kayak kue lapis sih. Oke, jadi teman-teman, di sini saya kasih titik resist. Biasanya ini ada titik-titik kita mau jual teman-teman ya, mau jual. Kemudian dia akan mengalami penurunan. Inilah garis-garis yang saya tentukan untuk melakukan pembelian. Garisnya memang banyak, tapi saya nggak beli di setiap garis. Teman-teman boleh ya. Boleh dalam artian kalau misalnya teman-teman, Yung kan kalau beli itu kan murah banget. Memang murah. Kenapa? Karena bisa dimulai dari 11.000 saja. Jadi misalnya teman-teman beli di sini 11.000, turun lagi teman-teman beli 11.000, itu bisa banget. Tapi kalau saya enggak. Jadi saya pembelian pertama untuk beli Bitcoin itu kan 500.000. Pembelian kedua saya sudah 750.000. Dalam artian ini kayak bola salju, bukan bolu ubi. Jadi makin ke bawah makin gede teman-teman. Saya kan baru akan antri di sekitar sini teman-teman. Ini harganya US dollar, teman-teman boleh pakai kalkulator ya. Kalikan saja dengan, jadi nanti istilahnya ya kita kurang lebih ya teman-teman ya di sini. Kurang lebih nih. Tadi kan saya antrinya di 1,1 miliar ya. Di sini ya. Mungkin saya sekian sini di angka 69790 ya. 69790. Kalikanlah umpamanya USD itu sekarang 15.900 contohnya ya teman-teman ya. Maka dikenakan sekitaran 1,109661 sekian. Saya antrinya di 1,1 ya. Jadi saya melihat di sini kalau bisa dia koreksi, saya mau belinya di sini ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman ya, kalau boleh dibilang nanti saya sebenarnya ingin mengubah untuk belinya di sini teman-teman, di angka 68475 ya, 68475 ya, dikalikan 15.900 ya. Kenapa? Karena saya lihat potensinya dia masih akan sedikit mengalami penurunan ya, sekitaran 1.088 juta ya. Nanti saya coba ubah, saya akan beli di angka segini teman-teman ya. Kita sudah beli, kita simpan teman-teman ya. Metode kalau di Bitcoin saya tidak cut loss, lain kalau di altcoin mungkin saya akan cut loss teman-teman ya. Dia mengalami penurunan lagi di sekitaran sini, mungkin kita bisa untuk titik pembelian yang kedua, tapi saya tidak demikian ya teman-teman ya. Metode saya biasanya tunggu dia turun berkisaran ya mungkin sekitaran 6% teman-teman. Di sini price rank-nya. Jadi saya udah bikin garis-garis di sini, teman-teman. Mungkin di sini ya tadi ya. Nanti saya ubah limit saya supaya saya bisa belinya di sini. Ini baru berapa persen? Ini baru 2 mau 3 persenan, ini masih terlalu kecil menurut saya. Maka saya akan turun lagi di sekitar sini ya. Pembelian kedua saya mungkin di area sini, teman-teman. Ya, ini pembelian kedua saya. Akan saya lakukan di sini. Setelah pembelian kedua dapat, apakah dia akan naik? Kalau naik, dia sudah cuan, itu udah bebas teman-teman mau take profit di angka berapa ya. Kalau dia turun lagi, maka metode yang sama akan saya lakukan. Berkisaran 5-6%, saya akan melakukan pembelian ketiga di angka berapa? Benar sekali, 1 juta ya teman-teman. Jadi makin turun, makin ke bawah, saya akan beli makin banyak. Muncul pertanyaan, Yung itu garis-garisnya muncul dari mana? Kalau garis-garisnya ini teman-teman, hal yang paling mudah teman-teman lihat itu adalah ketika harganya kepentok dan tidak turun lagi, ataupun kepentok tidak naik lagi teman-teman. Contoh, ini kan all time high-nya ya kan teman-teman ya. Belakangan ini merupakan titik tertinggi harganya ya.
turun di sekitar sini teman-teman, Anda lihat ini kepentok naik 3 kali kepentok nggak naik-naik, kita garis ya. Ini bisa menjadi titik untuk penjualan ataupun ketika dia break ini juga bisa menjadi titik pembelian. Ini yang namanya support dan resisten. Teman-teman lihat, pahami, teman-teman lihat ya, bagi yang pemula ya, misalnya baru terjun nggak apa-apa, pelan-pelan saja dilihat garis-garisnya, dilihatin. Ada yang nggak ngerti tulis di komentar. Bagi yang sudah biasa trading, saya rasa ini adalah hal yang cukup mudah menentukan support resisten yang akan kita lakukan untuk pembelian Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat di sini ya, ini kepentok ke sini, saya kasih garis satu, kemudian kepentok di sini ya. Sekali, 2 kali kepentok. Di sini ada satu yang menurut saya agak lebih ini ya, dominan di sini. Yang maka saya kasih garis lagi. Di sini teman-teman lihat, di sini ada sekali kepentok ya. Ini memang garisnya panjang-panjang, tapi teman-teman lihat yang berkali-kali di situ ya, itu areanya ya teman-teman ya. Garis bukan berarti harus beli di tepat titik garis itu juga, bukan teman-teman, melainkan area di sekitaran sana ya. Jadi fleksibel. Di sini juga teman-teman lihat nih, kepentok di sini ya, kemudian ya di sekitar sini ini juga kepentok ya. Jadi saya garis juga di sini. Di sini juga agak lebih dalam, kepentok, saya lagi garis di sini. Dan ini yang belakangan ini yang paling dalam. Ini low-nya di sekitaran 6714. Kalau kita kalkulatorkan, ya kita hitung 6714 kita kalikan 15.900 ya. 15.900 maka hasilnya adalah 965 juta ya. Jadi setelah menentukan garisnya di mana, tinggal antri beli, tunggu strateginya sudah disiapin, pembelian pertama, kedua, ketiga sudah, kemudian kalau dia naik mau cuan di berapa persen itu sudah saya kembalikan kepada teman-teman, dan strategi inilah yang saya gunakan sudah 2 kali profit di trading Bitcoin. Nah teman-teman, jadi itulah strategi yang saya lakukan sehingga saya bisa cuan 2 kali trading di Bitcoin. Strategi ini mudah, simple, dan sungguh sangat sederhana sehingga saya yakin pemula sekalipun bisa menggunakan strategi ini. Bagaimana tertarik menggunakan strategi ini? Jika ya, tinggalkan like-nya dong di video ini. Mungkin teman-teman juga punya strategi lainnya, silakan drop saja di komentar. Oh ya, bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan, jangan pernah malu untuk tulis sepanjang mungkin di komentar. Penasaran dengan strategi ini ke depannya bagaimana? Silakan subscribe saya di sini. Dan apabila ketinggalan video yang kagak kalah serunya dengan video ini, silakan lanjut nonton di sini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.